Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ini sengaja saya internet di sini ya, soalnya tadi saya baru beli tiketnya. Jadi internet di sini aja. Kali ini saya akan ke Jakarta naik kereta api yang upgrade-nya besar-besaran nih, dari ekonomi 106 tempat duduk jadi ekonomi 72 tempat duduk, rangkaian terbaru dari Inka, yaitu kereta api Progo yang rute awalnya itu dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Tapi kali ini saya naik dari Cirebon ke Jakarta. Setelah kemarin kita coba Argo Cirebon yang new generation modifikasi, kali ini kita naik kereta ekonomi new generation asli dari Inka Madiun. Nih Cirebon lagi hujan nih, enak. Dari pagi hujannya cuy. Nih di jalur 4 kereta api berantas berangkat dari Cirebon Perujakan, dan itu di jalur sana, di jalur 6 di jalur 7 ada kereta api Argo Semeru yang melintas. Dan bagaimana video kali ini, tonton terus sampai habis dan jangan di skip. Selamat menonton. Nah, ini di jalur 2 persiapan masuk kereta api Tawang Jaya dari Semarang Poncol ke Jakarta Pasar Senen. Sebenarnya bisa sih naik ini ke Jakarta, cuma kereta ini tuh nggak ada tarif khususnya dan rangkaiannya masih ekonomi 106 tempat duduk, sama kayak rangkaian Progo yang dulu. Dan kabarnya Tawang Jaya juga mau ganti sih ke ekonomi new generation, cuma nggak tahu kapan itu. Sebenarnya harganya 11-12 sih sama tarif khusus Progo, cuma saya milih Progo aja karena Progo ini juga ada momennya. Nah, ini kereta api Tawang Jaya sudah masuk di stasiun Cirebon Perujakan, dan tadi saya lihat banyak yang turun ya, karena kalau nggak salah Tawang Jaya itu tarif khususnya paling murah dari Semarang ke Cirebon. Dikala ekonomi lainnya 100 ribuan, ini Tawang Jaya cuma 80 ribu. Dan ini keretanya persiapan berangkat dari Cirebon Perujakan menuju Jakarta. Nah, ini di ruang tunggu sebelum boarding, ini ada tempat bermain buat anak, ini ada vending machine buat beli air, dan ini dulunya tuh Yomart ya. Ini sekarang nggak tahu mau jadi apa. Kayaknya sih mau jadi ruang tunggu ya, kayaknya. Dan di sebelah sana ada Sabana, Watio, dan banyak lah pokoknya. Dan untuk loketnya ada di ujung sana, ujung arah selatan. Di sebelah sini ada musola dan juga di sana ada toilet. Jadi musola dan toiletnya itu ada yang di luar area boarding, ada yang di dalam area boarding. Nah, ini kereta api Tawang Jaya persiapan diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan menuju Jakarta Pasar Senen.
Nah, itu tadi kereta api Tawang Jaya sudah berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Dan setelah Tawang Jaya ini tuh kereta ke arah Jakarta ya Progo. Jadi kayaknya kita boleh boarding deh. Dan ini boarding di stasiun Cirebon Perujakan ini masih boarding manual ya. Belum ada face recognition kayak sebelah. Pak, Progo udah boleh masuk, Pak? Progo 17.40 Ya, udah boleh. mau masuk. Tapi nanti ya, belum selesai. Ya. Progo rencana jalur 7 ya. Iya, Pak. Nah, ini udah selesai boarding dan kita nanti mau ke peron jalur 7 karena nanti Progo masuknya di jalur 7. Ini kita nggak nyebrang dulu karena mau ada kereta lewat dari arah sana. Katanya sih kayak lebih balas yang mau lewat. Nah, itu tadi KLB balas dari jalur utara melintas di stasiun Cirebon Perujakan. Dan ini kayaknya bakal putar lokomotif deh, soalnya nanti KLB balasnya bakal balik ke Sindang Laut. Dan kita langsung aja yuk ke peron jalur 7. Ya. Ini papan namanya masih Bogowonto, ntar diganti nih jadi Progo. Dan diganti. Oke, ini sudah di peron jalur 7, jalur 6. Ini jalur 6, ini jalur 7 nih. Karena nanti Progo masuknya di jalur 7. Dan saya kali ini di ekonomi 8, kereta paling belakang untuk kereta penumpang. Karena di belakang ekonomi 8 ini ada kereta pembangkit. Oh ya, dan di stasiun Cirebon Perujakan ini tuh ada percabangan ya. Sebenarnya percabangannya bukan di sini. Percabangannya di sebelum JPL 204 kalau arah ke selatan. Ini jalur yang kesini itu ke arah jalur tengah ke Purwokerto, Kroya, dan jalur yang sana itu ke arah Tegal, Semarang sampai Surabaya sana. Ini jalur tengah juga bisa ke Surabaya sih. Kalau ini Surabayanya Surabaya Gubeng. Kalau yang sana Surabaya Pasar Turi. Tapi ntar nyampur-nyampur juga sih, dari Surabaya Pasar Turi bisa ke Surabaya Gubeng juga. Dan ini suasana Cirebon hujan. Ini kalau kedengeran ada suara kodok. Dan peronnya juga dipisah ya antara kereta yang dari jalur tengah sama dari jalur utara. Kalau yang ke jalur tengah itu masuknya di jalur 6, 7, 8, 9. Kalau di jalur utara masuknya jalur 1, 2, 3, 4. Nah, jalur 5 ini buat ke arah Balai Asa Mekanik yang ada di sana tuh, kalau kelihatan. Nah, itu dia. Kita masih menunggu kereta api Progo dari arah sana tuh Progonya. Dan kalau nggak salah jam segini tuh ada Argo Merbabu sama Kertajaya. Nanti kita bakal ketemu kok. Nah, ini kereta api Progo masuk stasiun Cirebon Perujakan. Lokomotifnya CC 203. Kalau nggak salah tadi 20338 lokonya. Nah. Dan benar 20338. Nah, ini saya di sini nih, ekonomi 8, seatnya 15D. Kayaknya dapat sebelah kanan deh, sebelah kiri. Terus maju. Ntar pintunya ngebuka sendiri nih. Yoi.
Dan ekonomi 8 ini serinya adalah K3024553YK. Kereta ekonomi tanpa penggerak yang mulai dinas tahun 2024, urutan ke-53 milik Depo Kereta Yogyakarta. Ini tanggal mulai dinasnya belum ditulis ya. Tapi kalau nggak salah sih ini mulai dinasnya tuh tanggal 15 Oktober kemarin. Dan ini LED-nya Progo LPN PSE. Tapi ini pakai singkatan ya, bukan pakai kepanjangan. Dan ini nomor keretanya itu udah full LED ya. Kalau biasanya kan nomor keretanya udah di situ tuh, di samping kaca ekonomi. Sekarang udah di sini nih, di PIDS sama nama kereta dan rutenya. Kalau dulu kan ini di sini nih, rute sama nama keretanya. Mantap. Kita review dalamnya ntar aja ya. Kita review luarnya dulu. Dan ini ada kode F4810 kalau kelihatan nggak? Kita ubah dulu dah. Ini ada kode F4810, artinya kereta ini bisa lari sampai 120 km per jam. Tapi kereta api Progo ini cuma bisa jalan sampai 90 km per jam, ngikutin jadwal yang lama. Karena sebelumnya kan dia pakai rangkaian yang Trainmark D ya, yang cuma bisa 90 km per jam doang. Ini upgrade ke new generation, kecepatannya masih sama kayak Perka yang lama. Ya mungkin di GPK besok kalau ada bakal naik sih, antara ke 100 atau ke 120. 48 ini adalah berat kosongnya, 10 adalah boginya, bogi K10. Dan ini karena kereta api Progo berhentinya lama, jadi airnya di sini sama petugasnya. Sebenarnya bisa ngisi dari bawah tuh. Ini ada talang buat ngisi airnya tuh. Nah itu tuh. Tapi ini kayaknya lebih milih ngisi dari atas deh. Ini mau ada kereta yang melintas langsung, yaitu kereta api Argo Merbabu dari Jakarta Gambir ke Semarang Tawang, Bang Jateng. Dan ini saya bilang ini kereta 8 itu kereta terakhir untuk kereta penumpang, karena di belakangnya ada kereta pembangkit nih. Kalau dari arah Jogja ini kereta pembangkit ada di paling belakang. Tapi kalau dari arah Jakarta ini kereta pembangkit ada di paling depan. Jadi bisa backrest nih kalau ngambil ekonomi 8 dari Jakarta. Kita lihat tuh Argo Merbabu. Ini kereta api Progo persiapan berangkat nih, kita masuk yuk. Iya. Kita masuk dulu. Ini saya di sini nih, 15D. 10 jendela, mantap. Nah, ini kereta api Progo berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan menuju Jakarta Pasar Senen. Dan pemberhentian kita kali ini cuma di Horgelis, Bekasi, Jatinegara, sama Pasar Senen. Bang Progo ini ekonomi tapi nggak banyak berhenti ya, mantap. Dan di Horgelis nanti kita akan disusul kereta api Purwojaya dari Cilacap ke Gambir. Ini karena kecepatannya beda ya, Progo ini masih 90, Purwojaya itu udah 120. Tapi misalkan Progo ini udah 100 km per jam, kayaknya nggak bakal kesusul Purwojaya deh. Oh ya, kita belum ketemu Kertajaya ya. Kayaknya Kertajaya telat deh. Soalnya di Daop 3 Bagasana lagi banyak taspet. Yang kita tunggu nih, Kertajaya papasannya di mana nih? Harusnya sih kalau normal Kertajaya sama Progo ini papasannya di stasiun Cirebon Perujakan kalau normal. Ini Kertajaya telat. Nah, ini KLB Balas yang tadi ketemu di Perujakan nih. Persiapan balik ke arah Sindang Laut. Dan kita melintas langsung di stasiun Cirebon Kejaksan. Karena tadi kita berhentinya di Perujakan. Karena ini emang dasar kereta ekonomi ya. Jadi kereta ekonomi itu kata-kata berhentinya di Cirebon Perujakan sana. Nah, ini Kertajaya, papasannya di JPL 200.
kita lihat fasilitas di kereta api Progo New Generation. Ini ada stop kontaknya universal. Dan di sini meja kecilnya hilang ya. Kalau di ekonomi New Generation modifikasi kan masih ada mejanya ya di sini ya. Yang kayak kemarin kita lihat di Argo Cirebon atau di Jayabaya yang dulu. Ini masih ada mejanya di sini. Tapi di ekonomi New Generation Inka ini udah nggak ada mejanya. Jadi diganti sama ini nih, yang jaraknya lumayan lebar. Sini ada gantungan buat gantung barang dan sebagainya. Bisa lagi gantung tas. Ini ada tirai. Iya. Ini ada nomornya. Jadi nomornya ini bukan papan ya, udah LED semua ini. Di atas ada modif batik kawung. Ini ada TV, ada kompartemen buat naruh barang. Nah, di depan ini ada 2 TV. Satu TV ini buat hiburan, dan satu lagi TV itu buat informasi tentang perjalanan ini. Ada nomor kondektur, ada stasiun saat ini, pokoknya informasi perjalanan kereta ini. Dan di atas ada PIDS juga. Nah, kita lari cuma kurang dari 90 km/jam karena Progo ini kecepatannya 90 km/jam doang saat video ini dibuat. Mungkin di GPK besok kalau ada, ini kecepatannya naik bisa 100 atau 120 km/jam. Dan yang hijau-hijau itu indikasi toiletnya. Kalau hijau itu kosong, kalau merah ada penumpangnya. Dan ini kita nggak boleh ngerokok ya, karena di sini ada smoke detector. Nah, ini smoke detector. Dan juga kalau nggak salah ini ada air purifier deh, tapi nggak tahu di mana. Oh ya, ini kursi di ekonomi New Generation kayak ini, kursinya itu bisa diputar sesuai arah laju kereta. Caranya tinggal tekan tuas yang di bawah itu tuh. Nah, pokoknya sama lah kayak eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi. Ini kursinya bisa dibolak-balik sesuai kebutuhan aja. Tapi kayaknya kalau dibalik sempit sih. Jadi mending nggak usah dibalik, ya searah laju aja. Kayak gini, mantap. Ini karena kebetulan saya mau ke toilet, jadi kita ke toilet dulu yuk. Sekalian review. Ini udah pakai pintu otomatis, tinggal pencet aja. Iya, mantap. Rame. Dan ini sambungan antar keretanya. Udah pakai sambungan akordeon. Kalau ekonomi New Gen yang modifikasi itu masih sambungan karet ya. Ini tertutup segini. Ini ada toilet buat wanita sama buat laki-laki. Nah, ini toilet di kereta api Progo New Generation. Ini ada klosetnya kloset duduk ya. Jadi New Generation ini klosetnya udah kloset duduk semua. Kalau di premium kan kursinya yang laki-laki itu kloset jongkok, yang perempuan kloset duduk. Ini ada pegangan, ada capstock buat gantung baju atau celana misalkan kalian buang air besar. Ini ada kipas exhaust. Ada apa ini? Oh, ini buat dispenser sabun. Ada tombol flash. Kita buka ya, nyala juga. Ini juga tombol flash juga nih. Ini ada jet shower, aman. Ini tempat sampah, tisu, ini wastafelnya. Ini sabun juga. Ini ada food washer. Jadi cara menggunakannya gini nih. Ini diangkat, terus nah, airnya muncul dari keran yang kecil. Ini bisa buat cuci kaki atau kalian mau wudhu bisa. Dan ini lantainya udah dikasih karpet ya. Ini ada cermin juga, lumayan gede, mantap lah. Toiletnya bersih juga sih.
ngomongin harga tiket ya, kereta api Progo ini kalau di weekday itu harganya paling murah dari kereta-kereta yang lain ya, khususnya kalau full trip dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Kalau nggak salah di weekday itu harganya 270 dan di weekend itu harganya 300. Nah di weekend ini tuh jadi kereta paling murah ya dari Jogja ke Jakarta dengan rangkaian New Generation asli Inka ya. Sebenarnya ada New Generation lagi sih di lintas Yogyakarta, yaitu kereta api Jakatingkir dan Gaya Baru Malam Selatan. Cuma itu harganya lebih mahal daripada kereta api Progo. Dan karena saya naik dari Cirebon, jadi saya bayarnya pakai tarif khusus pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Harganya ini 130.000. Ini 130.000 udah dapat kereta New Generation yang baru ya dari Inka. Dan salah satu 3 tarif khusus termurah sih dari Jakarta ke Cirebon atau sebaliknya. Nanti saya cantumin dah tarif khusus di Jakarta Cirebon itu kelas ekonomi harganya berapa aja. Bisa kalian lihat ya di sini. Ini beda banget sih sama Majapahit atau Jayabaya yang udah pakai ekonomi kayak gini juga. Harganya itu 170. Sedangkan nih Progo ini harganya 130. Sebenarnya ada juga sih menoreh yang harganya sama 130.000, cuma dia masih pakai New Generation modifikasi. Dan ngomongin jam keberangkatan juga, ini kereta api Progo itu kalau dari Jakarta dan dari Jogja jamnya enak. Kalau dari Jakarta dia ini jamnya paling terakhir dari arah Jakarta ke arah Jogja jam 11 kurang 5 menit, dan kalau dari Jakarta itu jamnya jam siang jam 12 dan nyampe Jakarta itu jam 9. Pokoknya masih enak dah buat kaum PJKA, terutama Progo genap ya. Dia berangkat paling malam, nyampe Jogja pagi. Udah tuh di kereta cuma numpang tidur, nyampe Jogja langsung aktivitas. Cuma 54 karena ini lagi kena batas kecepatan ya. Ya ini nih penyebab kereta pada telat nih masuk Cirebon. Di daerah Daup 3 Barat ini ada transport banyak ya, paling pas video ini tayang transportnya udah selesai sih. Ini transportnya itu karena ada pergantian wesel sama ganti rel. Dan kabarnya sebelum angkutan Natal tahun baru udah selesai sih pengerjaannya. Jadi nanti kereta pas masa Natal udah jos lagi lewat sininya. Kita persiapan melintas stasiun Cilegon. Stasiunnya ada di sini. Maaf ya kalau gelap, emang malam sih. Nah setelah Cilegon ini kita akan berhenti di Horgelis dan akan disusul oleh kereta api Purwojaya dari Cilacap ke Gambir. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Horgelis Station. If you end your trip at Horgelis Station, please prepare yourself and check your belongings. Nah ini kita persiapan masuk stasiun Horgelis. Kita turun sebentar buat ngelihat kereta ini disusul oleh kereta api Purwojaya. Dan ini tombolnya belum nyala ya. Kalau nggak nyala ini artinya pintunya masih ditutup. Kalau udah nyala berarti pintunya udah kebuka. Karena ini tombolnya diatur dari kereta makan. Dan nanti kayaknya kita ke kereta makan juga deh. Saya dari tadi belum makan sore. Nah ini tombolnya udah nyala nih, tandanya ini udah bisa dibuka. Ini belum masuk pekan sih. Kalau udah masuk pekan kita pencet. Nah cakep. Nah ini kereta api Progo masuk stasiun Horgelis. Nih kereta api menoreh melintas langsung.
Nah ini keretanya udah langsung maju dulu. Nah ini kereta api Progo masuk jalur 4 stasiun Horgelis. Di sini kita akan disusul oleh kereta api Purwojaya dari Cilacap tujuan Jakarta Gambir. Ini sebenarnya kalau kita naiknya full trip dari Jogja ke Jakarta, Progo ini kesusulnya 2 kereta. Yang pertama kesusul Argo Semeru di Kroya, yang kedua ini kesusul Purwojaya di Horgelis. Nah, ke depan yuk sekalian ngedeket ke kereta makan. Nah itu sinyal di jalur 3 sudah semboyan 5 tuh. Tuh. Artinya kereta api Purwojaya persiapan melintas langsung stasiun Horgelis dan menyusul kereta api Progo. Dan semoga sih nggak taspet ya, karena tadi menoleh juga nggak kena taspet sih dari arah sana, dari Diponegara ke arah Cilegeh nggak kena taspet. Semoga yang di sini nggak kena taspet nih, biar bisa kelihatan ngebutnya Purwojaya. Karena di lintas ini tuh udah bisa 115 km per jam. Dan kabarnya OTW 120 km per jam. Mantap. Dan ini kereta makannya nih, terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Dan stripingnya beda ya, warnanya magenta, sama kayak kereta eksekutif. Karena ini kodenya M1 sih. Kalau kereta ekonomi kan stripingnya warna biru muda nih. Nah tadi kereta makan itu stripingnya warna magenta, ngikutin kelas eksekutif. Ya kita masih menunggu kereta api Purwojaya yang ngebantai kita di Horgelis. Nah ini saya habis sholat maghrib jamaah sama sholat isya di musola Horgelis. Karena ini berhentinya lumayan lama ya. Sebenarnya tadi bisa sih sholat di musola kereta makan, cuma karena ini berhenti lama jadi kita turun aja sekalian sholat. Dan ini mau ada kereta yang melintas nih dari arah Ciponegara juga ada, dari arah Cilegeh juga ada. Ntar kita lihat tuh kereta apa yang mau lewat. Oh ternyata dari Ciponegara dulu yang melintas. Nah, kereta api Jayakarta persiapan melintas stasiun Horgelis. Nah ini kereta api Purwojaya persiapan melintas stasiun Horgelis dan menyusul kereta api Progo. Kayaknya bakal ngebut deh. Nah itu tadi kereta api Purwojaya sudah melintas stasiun Horgelis dan menyusul kereta api Progo. Gila ngebut banget itu Purwojaya. Kecepatan full itu kayaknya 115 km per jam. Mantap mantap. Dan setelah ini kayaknya kita ke kereta makan deh, buat nyari makanan. Mantap. Ah kita saatnya ke kereta makan yuk, buat nyari makan. Udah lapar juga. Wah rame dong. Ini ada musola nih. Kita cari makanan. Wah rame kereta makanan. Menunya tinggal ini aja. Ini jadi saya belinya ini nih, nasi sapi lada hitam. Dan ini menu-menu makanan nih. Nah ini kereta api Progo sudah berangkat dari stasiun Horgelis, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Dan ini saya sudah ada di kereta makan ya. Di serinya itu M10242. Nah ini kereta makannya interiornya sama aja sih, sama kayak yang kemarin kita review di Majapahit. Interiornya hampir mirip lah, jadi kita nggak usah review banyak-banyak. Nah ini pesanan dia udah datang, sapi lada hitam. Kata kita makan ini sapi lada hitam sama roti apel, totalnya 50.000. Mantep. Kita melintas stasiun Cikaum. Ini kelihatan nasinya masih hangat. Kita makannya ntar-ntar aja. Ini suasana di kereta makan ramai ya. Dan ini jamnya makan malam juga sih.
udah selesai makan tadi, saatnya kita kembali ke ekonomi paling belakang, ekonomi 8. Udah ngelewatin 4 kereta nih. Ini ekonomi 5 agak rame sih, lumayan. Nah, enaknya Newgen Inka, tinggal pencet-pencet aja kalau mau buka pintu. Nah, ini ekonomi 6 nih, rame ya. Ini kayaknya Progo semenjak ganti Newgen jadi rame nih, mantep. Ya, pencet-pencet aja terus. Nah, oh ya, saya mau ngasih tahu ya, ini pintunya ini dibuatnya oleh si RRC yang bikin kereta cepat Jakarta Bandung Wus nih. Udah, itu dong. Oke, kita kembali ke ekonomi 8. Ini masih ekonomi 7 ya. Ya, sudah sampai di ekonomi 8 dan kembali ke kursi. Mantap. Ya. Kita duduk. Enak. Ya, seperti biasa kalau mau masuk Bekasi pasti ketahan. Ini tadi udah melintas stasiun Bekasi Timur dan ini persiapan masuk stasiun Bekasi. Dan ini pelan banget nih, karena jam segini emang jam-jam sibuk KRL sih, jadi wajar. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kereta api Progo masuk stasiun Bekasi, pemberhentian kedua terakhir sebelum kita tiba di stasiun Pasar Senen. Ini yang turun Bekasi juga lumayan banyak nih. Dan ini kita berangkat dari stasiun Bekasi. Setelah ini kita berhentinya di Jatinegara dan tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Dan kayaknya saya turun di Pasar Senen deh. Saya mau lihat sesuatu yang baru di Pasar Senen. Progo telah tiba di stasiun Jatinegara. Dengan bersama PT Kereta Api Indonesia, mohon maaf atas keselamatan kita dengan kereta api Progo di stasiun Jatinegara.
Kereta api Progo masuk stasiun Jatinegara, pemberhentian terakhir sebelum kita masuk di Pasar Senen. Dan tadi kita papasan kereta api Singasari dari Pasar Senen ke Blitar. Kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara menuju tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Ini berangkatnya jam 21.05. Harusnya jam segini tuh Progo udah masuk stasiun Pasar Senen ya. Cuma ini keretanya agak telat. Nanti kita lihat ya masuk Pasar Senen jam berapa. Nah, itu tadi kereta api Progo sudah berangkat dari stasiun Jatinegara dan sudah ngambil arah ke Pasar Senen ya. Karena di Jatinegara tadi itu ada percabangan ke arah Manggarai dan ke arah Pasar Senen. Jadi kesimpulannya kereta api Progo ini keretanya anteng sih. Ya karena ini larinya cuma 90 km per jam ya. Tapi sebenarnya lari 100 juga masih anteng sih karena ini keretanya kan new generation ya. Dan asli ini Progo setelah ganti rangkaian itu ramai banget. Tadi saya lihat dari ekonomi 5 sampai ekonomi 8 tuh rata-rata keisi semua sih. Tapi saya nggak tahu ya ke yang di Eko 1 sampai Eko 4 soalnya nggak nyampe ke sana. Jujur ini gebrakan yang mantep sih. Kereta api Progo diganti ke ekonomi new generation dari yang sebelumnya ekonomi 106 tempat duduk. Jamnya enak, harganya juga ya lumayan terjangkau, sarananya baru. Pokoknya ini kereta paling worth it lah dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya. Kalau sebelumnya kan saya bilang Gajahwong paling worth it ya. Sekarang ada yang lebih worth it lagi yaitu kereta api Progo. Ini papasan apa nih? Parsel udara kayaknya. Kenapa saya bilang Progo ini worth it? Karena ini harganya murah ya. Kalau di weekday harganya 270.000, kalau weekend ya sama aja sih. Harga weekday ini menurut saya paling worth it daripada new generation yang lewat Jogja lainnya ya, ke Jakarta kayak Jakarta Tingkir atau Gaya Baru Malam Selatan. Itu harganya bisa di atas Progo lah. Dan kalau nggak salah saya lihat itu di bulan Januari nanti setelah angkutan Nataru, Progo ini harganya kembali kayak harga awal pas masih pakai rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Dan ini jadi worth it banget sih ini. Ya, ini kita udah melintas Gang Sentiong, sebentar lagi kita masuk Pasar Senen, tujuan akhir saya. Mantap Progo. Ini pertama kali juga sih saya naik kereta api Progo. Ya walaupun naiknya dari Cirebon ke Jakarta aja, belum bisa full trip. Yang penting udah ngerasain Progo. Dan perjalanan kali ini juga ada momennya sih. Tadi kita di stasiun Hawar Gelis disusul kereta api Purwojaya dari Cilacap ke Gambir yang berangkat dari kota Cirebon itu 20 menit di belakang Progo. Dan juga ini keretanya nggak banyak berhenti kok, nggak kayak kereta ekonomi lainnya. Dia ini pemberhentiannya dari Cirebon itu cuma di Hawar Gelis, Bekasi, Jatinegara sama Gambir. Andaikan nggak disusul Purwojaya ini pasti kereta api Progo udah bablas di Hawar Gelis sih. Soalnya agak sebaliknya dari Bekasi langsung Cirebon. Nah ini udah sepi saatnya kita keluar. Iya, barang aman kan? Aman. Wah masih rame, ntar aja tuh kena. Alhamdulillah nih sampai juga di stasiun Pasar Senen. Masuknya 21.16, lambat 11 menit dari jadwal asli. Harusnya masuk sini 21.05. Ini kereta api Progo masuk di jalur 3. Emang sengaja sih, karena nanti keretanya bakal berangkat lagi jam 22.55. Ini masih rame yang tuken, kita tukennya ntar aja dah. Di jalur 4 ada kereta api Bogowonto yang berangkat jam 21.40. Ini sama-sama ke arah Lempuyangan juga nih. Bogowonto dan Progo juga sama tujuannya. Tapi rangkaiannya beda ya.
Bugowondo masih pakai ekonomi premium yang masih ada kursi mundurnya, sedangkan Progo ini udah pakai ekonomi new generation yang kursinya maju semua. Mantap. Dan Bugowondo juga jadi alternatif sih kalau kehabisan Progo. Ya, tangga turunnya masih ribuh. Ini penumpang baru pada turun semua nih. Dan asli, ini bener sih, setelah Progo ganti rangkaian jadi makin laris cuy. Ini udah kereta ke arah Jogja, rangkaiannya baru. Wah, laris manis sih ini. Nah, ini nih yang baru dari stasiun Pasar Senen. Ini di peron antara jalur 3 dan jalur 4 udah ada boarding face recognition nih. Tuh. Jadi boardingnya makin gampang nih di stasiun Senen. Dan ini juga ada yang baru nih, yaitu eskalator ya. Jadi kita turunnya nggak perlu naik tangga lagi, ada eskalator. Nah, ini kan tangga turunnya udah pakai eskalator. Tapi buat tangga yang di bawah rel ini masih pakai tangga, karena nanggung juga sih kalau pakai eskalator. Nah, di depan udah eskalator juga tuh. Dan juga ini yang baru nih di keberangkatan stasiun Pasar Senen. Ini udah ditutup ya pakai kaca dan ada blowernya juga, jadi makin adem. Kalau dulu kan ini kebuka banget ya, ini sekarang udah ketutup nih dan makin adem, ada blowernya. Udah lama nggak ke Pasar Senen, udah berubah banget ya. Tuh udah di pintu juga tuh, asli adem cuy di sini. Oke, itulah tadi trip saya dari Cirebon ke Jakarta naik kereta api Progo New Generation, kereta yang dulunya nggak dianggap lah karena rangkaiannya ibarat kata busuk. Sekarang udah pakai rangkaian baru ekonomi new generation keluaran Inka Madiun. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintunya otomatis nih. Adem cuy sini asli.